Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, kita sudah membacakan beberapa kisah, baik kisah tentang Jurayj ataupun kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, di mana kisah Jurayj, seorang yang sangat soleh, seorang abid, ternyata beliau mendapat ujian dikarenakan doa dari ibu beliau. Kemudian sebaliknya, kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, di mana bakti dia terhadap kedua orang tuanya mampu menggeserkan batu yang menutup pintu gua sehingga mereka bisa selamat keluar dari dalam gua. Ini kisah ini menunjukkan keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita lihat lagi kisah yang lain. Ya, wa kadzalika dzakkirhum bi fadli birrul walidain. Demikian juga hendaklah ingatkan kepada anak-anak akan keutamaan, keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Min khilali hadhil qissati tayyibatil mutamathilati fi hadzal rajulus salih al-bar bi walidatihi. Dan demikian juga ingatkan tentang keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua melalui kisah yang sangat luar biasa ini tentang seorang laki-laki yang soleh yang berbakti kepada ibunya. Wa kaifa yatlubu minhu amirul mu'minin Umar ayyastaghfirulah. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab meminta kepadanya agar dia mendoakan kepada Allah supaya diampunkan dosa Umar. Kita ketahui bagaimana posisi Umar dalam Islam, ikhwah. Umar bin Khattab juga salah seorang sahabat yang mubasysyaru bil jannah. Sahabat yang pasti masuk ke dalam surga. Orang ketiga dalam Islam setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Seorang yang sangat berpengaruh di dunia. Bahkan di masa kekhalifahan beliau ditaklukkannya Farsi dan Romawi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun dengan seabrek keistimewaan Umar bin Khattab, beliau seorang Amirul Mukminin meminta kepada laki-laki ini supaya dia mendoakan Umar. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Umar. Wa dzalika biwasiyati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar. Hal itu dikarenakan memang
adanya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Umar. Jadi di sini ikhwah, Umar bin Khattab juga melakukan bukan dikarenakan tebak-tebak, bukan dikarenakan kepingin minta didoakan, enggak, tapi bahkan itu merupakan wasiat dari Rasulullah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar, kalau kamu bertemu dengan si Fulan bin Fulan dari kota Fulan, maka mintakan kepada dia agar engkau didoakan. Minta doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosamu. Demikian ikhwah. Berarti ini bukan sembarang orang. Ya, ini bukan sembarang orang. Sampai Rasulullah berwasiat menasihati Umar bin Khattab tentang masalah ini. Baik. Wa ghairihi minas sahabati. Bahkan bukan hanya Umar bin Khattab, sahabat-sahabat lain pun Rasulullah pesankan, kalau ketemu dengan si Fulan bin Fulan dari negeri Fulan, minta doa dari dia. Minta doa dari dia agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kisahnya yaitu akhrajal Imam Muslim fi sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadithi Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli al-Yamani sa'alahum. Bahwasanya apabila rombongan dari Yaman datang, Umar bin Khattab selalu bertanya kepada mereka, afafikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwais, sehingga dia pun bertemu dengan Uwais. Faqal, lantas Umar bin Khattab bertanya kepada Uwais, anta Uwais bin Amir, benar kamu ini Uwais bin Amir? Qala na'am, benar, aku adalah Uwais bin Amir. Qala min Murad summa min Qarn, kamu tadinya dari daerah Murad kemudian dari daerah Qarn? Qala na'am, kata Uwais bin Amir, ya betul, tadinya aku dari Murad kemudian ke Qarn, daerah Qarn, pindah ke daerah Qarn. Qala na'am, betul. Kemudian qala fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin, kamu dahulu pernah terkena penyakit supak dan akhirnya sembuh, kecuali yang tersisa bulatan sebesar dirham. Penyakit supak itu ikhwah yang kulit menjadi putih-putih, ya, kulit menjadi warna putih-putih, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkan Uwais bin Amir dari penyakit supak ini, kecuali ada tinggal satu tempat yang besarnya sebesar 1 dirham. Jadi Umar bin Khattab bertanya, kamu yang dulu pernah terkena penyakit supak dan sudah sembuh, kecuali semua kulitmu sudah sembuh kecuali tinggal satu dirham, sebesar 1 dirham. Qala na'am, betul. Qala laka walidah. Lantas Umar bertanya lagi, benar kamu punya seorang ibu? Qala na'am, ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amirin ma'a amdadi ahlil Yaman min Muradin summa min Qaranin, bahwasanya akan datang kepada kalian seorang lelaki yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan kapilah dari negeri Yaman, dianya tadi dari Murad kemudian dari Qaranin. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin, tadinya dia terkena penyakit sopak dan sudah sembuh kecuali yang tersisa tinggal sebesar 1 dirham. Lahu walidun wa huwa biha barun, dia masih memiliki seorang ibu yang di mana dia sangat berbakti ke ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, seandainya dia bersumpah meminta sesuatu atas sesuatu, niscaya Allah langsung mengabulkannya.
Fa in istata'ta ayyastaghfir lak faf'al. Kalau memungkinkan kamu minta kepada dia agar engkau berdoa kepada Allah, agar dia berdoa kepada Allah untuk mengampunimu, faf'al, maka lakukan. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal itu. Ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri belum pernah bertemu dengan Uwais bin Amir. Beliau juga belum pernah ketemu dengan ibunya Uwais bin Amir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini. Ya, dari mana beliau tahu? Beliau tahu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah pesan-pesan kepada sahabat, kalau ketemu orang yang seperti ini, minta kepada dia agar dia mendoakan untuk keampunanmu, agar dia berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dirimu. Itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastaghfirli, kata Umar. Itulah yang aku dengar dari Rasulullah. Fastaghfirli, mohonkanlah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku. Fastaghfarolah, lantas Uwais bin Amir pun berdoa untuk Umar. Faqala lahu Umar, aina turid? Lantas Umar bertanya, kamu mau kemana? Qala al-Kufah, aku mau ke negeri Kufah. Qala, dia berkata lagi, Umar berkata, ala aktubu laka ila amiliha? Kalau Anda mau ke Kufah, mau saya buatkan surat untukmu. Apakah engkau mau aku buatkan surat untuk gubernur kota Kufah supaya dia memuliakanmu? Kata Umar bin Khattab. Qala akun fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Kata Uwais bin Amir, sungguh aku menjadi orang-orang yang tidak dikenal itu lebih aku cintai, aku sukai. Masya Allah, luar biasa ikhwah. Tawaduknya luar biasa, waroknya luar biasa. Kalau kita yang ditawarkan seperti ini, Masya Allah ya, kita langsung minta. Ya, karena apa? Karena supaya dimuliakan, dihormati di penduduk tersebut. Dihormati oleh gubernur tersebut. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Uwais bin Amir tidak mau. Bagi dia itu nggak penting, itu dunia semuanya. Padahal kalau Umar sempat menuliskan surat itu, surat memo kepada gubernur kota Kufah, kamu muliakan Uwais bin Amir, dia akan menjadi orang yang dimuliakan dan dihormati di kota Kufah. Tapi dia tak mau itu semua. Aku menjadi orang yang tidak dikenal, lebih aku sukai, kata Uwais bin Amir. Qala falamma kana fil 'amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim. Kemudian tahun berikutnya salah seorang laki-laki, salah seorang dari pejabat mereka pergi haji, fawafaqa Umar fasa'alahu an Uwais, bertemu dengan Umar. Jadi tahun berikutnya ada salah seorang pejabat negara dari negeri Yaman, ya, pergi haji, bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kembali bertanya tentang Uwais. Gimana dengan Uwais? Qala taraktuhu rathal bait qalil mata. Kata pejabat ini bahwasanya aku tinggalkan Uwais dalam kondisi rumah yang reot dan harta benda yang sangat sedikit. Kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar bin Khattab kepada si pejabat ini, pejabat Yaman, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amirin ma'a amdadi ahli Yamani min muradin summa min qaranin, bahwasanya akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama kafilah rombongan dari negeri Yaman. Dia dari Murad, kemudian dari Qaranin. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin.
Tadinya dia terkena penyakit sopak dan sudah sembuh kecuali 1 dirham. Kecuali di kulit dia yang sebesar 1 dirham. Lahu walidatun wa huwa bihabar. Dia memiliki seorang ibu yang sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, Allah akan penuhi, Allah akan kabulkan. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Kalau memungkinkan, kamu datangi dia dan minta ampun dan minta doakan agar Allah mengampuni dirimu, maka minta. Cari dia. Kemudian fa'ata Uwaisan. Lantas si pejabat ini pun pulang ke Yaman dan dia cari Uwais ini. Faqala istaghfirli, kata si pejabat ini, mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuniku. Qala anta ahdatha ahdan bis safar salih. Kata Uwais, loh, sebenarnya kan kamu yang baru pulang dari safar soleh. Maksudnya, loh, Anda kan baru pulang haji. Anda kan baru pulang haji, di mana ibadah haji itu punya banyak keistimewaan. Di antaranya barang siapa yang selesai haji, maka dia seperti baru lahir dari rahim ibunya. Demikian. Loh, Anda kan sebenarnya yang baru pulang haji, seharusnya fastaghfirli, aku yang mintakan doa kepadamu semoga Allah mengampuni diriku, kata Uwais. Jadi ikhwah, si pejabat ini karena dia mendengar hadis Rasulullah SAW itu dari Umar bin Khattab, dia langsung ketika dia pulang dia langsung mencari Uwais bin Amir. Ketika dia bertemu, dia mohonkan kepada Uwais agar Allah mengampuni dia. Minta kepada Uwais agar Uwais berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dia. Kata Uwais, loh, seharusnya saya yang minta seperti itu. Anda kan baru pulang haji, baru pulang umroh, baru saja melakukan salah satu rukun Islam yang luar biasa. Seharusnya aku yang mohonkan pada Anda supaya Anda mendoakanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuniku. Itu yang seharusnya. Qala laqitu Umar. Kata pejabat Yaman ini, enggak disebutkan siapa namanya. Kata si pejabat Yaman ini, sebenarnya aku di sana bertemu dengan Umar. Qala na'am. Kata Uwais, ya. Fastaghfar lahu fafatana lahun nas fantalaqa ala wajhihi. Lantas karena Uwais sudah ketahuan rahasia dia. Akhirnya Uwais pun mendoakan mendoakan si pejabat ini. Sejak saat itu mulailah Uwais bin Amir terkenal. Qala Usair wa kasautuhu burdah. Kalau berkata Usair, dan aku memberikan Uwais bin Amir pakaian burdah. Fakana kullama ra'ahun nas, setiap kali orang melihat Uwais bin Amir memakai pakaian burdah itu, qala min aina li Uwais hadhi burdah, dari mana Uwais dapat baju burdah ini. Demikian ikhwah. Ya, kita ketahui bagaimana Uwais bukanlah seorang sahabat, ikhwah. Uwais bin Amir walaupun satu zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau belum pernah dan belum sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika beliau minta izin kepada ibu beliau, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibunya mengizinkan, tapi dengan waktu yang terbatas. Qaddarallah ma syafa'ala. Ketika sampai di Madinah, ternyata Rasulullah sedang pergi berperang. Uwais pun menunggu beberapa hari dan dia tidak bisa lagi memperlama untuk menunggu Rasulullah. Kenapa? Karena dia tinggalkan ibunya sendirian di Yaman. Akhirnya menimbang ibunya, dia pun kembali pulang dengan sangat sedih, belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Uwais bin Amir ini ikhwah tidak dikategorikan dalam kategori sahabat. Karena yang dikatakan sahabat itu yaitu seorang yang beriman dengan Rasulullah SAW dan melihat langsung Rasulullah SAW dan mati dalam Islam, mati dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais seorang yang beriman, meninggal dalam keadaan beriman, tapi dia tidak memenuhi satu syarat, yaitu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau hidup di satu zaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Tapi kita lihat bagaimana keutamaan beliau, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat beliau. Kalau kita lihat, kita nggak ada dengar beliau pergi berjihad. Kalau kita dengar, kita dengar sejarah, kita baca sejarahnya, beliau tidak ada ikut berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga bukan seniornya para sahabat. Jangankan senior, bahkan beliau bukan sahabat. Tapi ternyata Rasulullah SAW meminta kepada sahabat agar minta doa kepada Uwais bin Amir. Ini luar biasa. Posisi Uwais bin Amir radhiyallahu rahimahullah. Posisi Uwais bin Amir luar biasa. Mengapa dia sampai pada derajat yang luar biasa ini? Dikarenakan dia sangat berbakti kepada ibunya, sangat berbakti kepada ibunya, sangat sayang kepada ibunya. Demikian ikhwah. Ini amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh Uwais bin Amir, yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Bakti beliau kepada ibunya itu luar biasa. Tidak sekedar bakti, tapi memang bakti yang luar biasa. Ya, bakti yang sangat luar biasa. Itulah Uwais bin Amir. Korelasinya dengan pembahasan kita, yaitu berbakti kepada kedua orang tua akan meningkatkan derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Waliyuhdhar al-abna'a minal uquq. Hendaklah anak-anak diajarkan tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Waliyubayyina lahum khatrahu wa dararahu 'alal abna' fid dunyahum wa ukhrahum. Jelaskan kepada mereka akan bahaya durhaka kepada kedua orang tua, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Waqad warada fi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Sungguh hal ini telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min haditsil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan pada kalian durhaka kepada kaum ibu. Durhaka kepada ibu-ibu, kepada ibu. Kalau kita pikir-pikir, ikhwah, kenapa yang disebutkan di sini ibu? Dilarang durhaka kepada ibu. Memangnya boleh durhaka kepada ayah? Jawabannya sama-sama tidak dibolehkan. Lantas mengapa ibu yang disebut-sebut, ayah nggak disebut-sebut? Karena umumnya seorang anak itu durhakanya itu kepada ibunya. Ya. Umumnya durhaka yang dia lakukan itu terhadap ibu, bukan ayah. Mungkin dikarenakan dia tidak berani dengan ayahnya, ya. Atau mungkin karena ibu adalah makhluk yang lemah dibandingkan ayah. Atau mungkin ada hal-hal yang lain. Yang jelas kalau kita lihat baik kisah-kisah, kalau sampai-sampai kisah-kisah dongeng, ya ikhwah. Kisah-kisah fiksi ya, kisah fiksi seperti seperti kisah maling kundang di Sumatera Barat, kisah Sampuraga dari Sumatera Utara, kisah batu belah batu bertangkup dari Jawa. Ini semua yang didurhakai adalah ibu. Ya, demikian ikhwah. Dikarenakan apa? Bukan berarti boleh seorang durhaka kepada ayahnya. Bukan. Tapi dikarenakan umumnya seorang itu lebih banyak durhaka kepada ibunya ketimbang ayahnya.
Padahal ikhwah, ya, seorang anak itu lebih mengutamakan kebaikannya kepada ibunya ketimbang ayahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas birajulin, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terhadap diri seorang laki-laki? Beliau menjawab, qal ummuhu, ibunya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya, summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, ummuk. Ditanya dia lagi yang ketiga, dia katakan ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Yang keempat ketika ditanya lagi summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, baru ayahmu. Summa man, setelah itu siapa lagi? Summal akrab fa'aqab, kemudian orang yang terdekat dan yang terdekat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun begitu pun, na'udzubillah min dzalik, banyak orang yang durhaka kepada ibunya. Banyak yang durhaka kepada ibunya, yang seharusnya ibunya dia limpahkan kasih sayang, dia curahkan kasih sayang kepada ibunya, tapi ternyata banyak yang durhaka terhadap ibunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa ma akhrajahul Bukhari wa Muslim aidan. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah engkau aku beritakan tentang dosa besar yang terbesar? Akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Ini menunjukkan ikhwah, dosa besar itu tidak hanya satu level. Ya. Jadi ada dosa besar, ada dosa yang besar yang lebih besar, ada dosa besar yang sangat besar, ada dosa besar yang paling besar. Semuanya termasuk dalam kategori dosa besar, tapi ternyata ada level-levelnya. Ada yang dosa besar terbesar. Di antara dosa besar ini, dialah yang dosa besar yang paling besar. Contohnya apa? Dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah engkau aku beritahukan apa dosa besar yang terbesar? Sudahlah dosa besar, yang terbesar lagi dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Ya, para sahabat tentu sangat antusias dengan ilmu ini. Kalau kita lihat Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika dia berkata, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, dan aku sendiri bertanya kepada beliau, banyak bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikani, karena khawatir nanti aku tanpa kusadari, sadar atau tidak sadar, aku terprosok pada keburukan tersebut. Termasuk ini ikhwah, ketika Rasulullah mengatakan, mau enggak kalian aku beritahu tentang dosa besar yang terbesar? Sahabat mengatakan dengan semerta-merta, bala ya Rasul, tentu. Ya, karena mereka juga tidak ingin terprosok pada perbuatan dosa besar yang terbesar. Sedangkan dosa besar saja mereka tidak mau melakukannya, apalagi dosa besar yang terbesar. Demikian ikhwah, sangat antusias para sahabat untuk mengetahui hal ini. Qala salasan, Rasulullah mengulangi 3 kali. Insyaallah, saking pentingnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bala ya Rasulullah, yang kedua. Yang ketiga Rasulullah katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bala ya Rasulullah, sampai 3 kali Rasulullah mengulang-ulangnya. Tujuan Rasulullah apa ikhwah? Ini salah satu uslub, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memfokuskan perhatian para sahabat. Karena kalau beliau mengucapkan hanya sekali, itu beda fokusnya, lebih tajam fokusnya kalau Rasulullah bertanya sampai 3 kali. Bahkan dengan mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang terbesar? Ini saja sebenarnya sudah memfokuskan perhatian para sahabat. Jadi Rasulullah nggak menyebutkan langsung bahwasanya dosa besar yang terbesar adalah 1, 2, 3. Enggak. Tapi dengan metode bertanya.
Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang yang ingin mentransfer ilmu, ikhwah. Ingin agar sahabatnya itu tidak lupa setiap kata demi kata yang beliau lontarkan. Agar para sahabat jangan meleng ketika beliau mengucapkan satu sabda. Agar sahabat benar-benar fokus. Demikian ikhwah. Jadi ketika beliau katakan, mau nggak kalian aku beritakan satu dosa besar yang terbesar, itu saja kan tentang ketika para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, ini saja sudah fokus. Tapi Rasulullah sampai 2 kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Benar-benar sangat fokus, siap para sahabat untuk mendapatkan ilmunya. Demikian ikhwah. Ini penting ini, sampai 3 kali Rasulullah mengulangkannya. Apa itu al-isyraku billah wa uququl walidain? Kata beliau, mensekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Tadinya beliau mengatakan itu sebanyak 3 kali bersandar. Tiba-tiba beliau duduk. Ya, tadinya bersandar begini, kemudian duduk. Serius ini. Ala qaulaz zur wa syahadatuz zur, ala qauluz zur wa syahadatuz zur. Yang ketiga adalah ucapan bohong dan persaksian palsu. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fama zala yaquluha hatta qultu la yaskut. Beliau ulang-ulang, ala qauluz zur wa syahadatuz zur, ala qauluz zur wa syahadatuz zur, ala qauluz zur wa syahadatuz zur, ala qauluz zur wa syahadatuz zur. Sampai-sampai aku mengatakan dalam hati, wahai seandainya Rasulullah itu berhenti mengucapkannya karena sudah dengar. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah, uququl walidain ya merupakan dosa besar yang terbesar setelah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah Luqmanul Hakim, di saat beliau memberikan nasihat kepada anak beliau, kepada putra beliau, yang pertama sekali beliau nasihatkan yaitu, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat berat. Kezaliman yang sangat berat. Tidak ada kezaliman yang paling besar dosanya melebihi kezaliman mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka yang mensekutukan Allah dikatakan zalim? Karena penyembahan itu hanya hak Allah. Kalau ada yang memberikan peribadatan kepada selain Allah, dia telah menzalimi Allah. Itu hak Allah semata, tak boleh diberikan kepada yang lain. Demikian ikhwah. Apabila ada seorang suami yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dia nggak berikan kepada istrinya, malah dia berikan kepada istri tetangganya. Ini kan jelas zalim luar biasa ikhwah. Zalim. Itu hak istrimu, kenapa kok malah diberikan kepada tetanggamu? Itu masih nafkah ikhwah. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, sembahan ini hanya hak Allah, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Semua jenis-jenis ibadah itu hak Allah, tidak boleh dipalingkan kepada siapapun selain Allah. Kalau itu dilakukan, maka dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih berat, tidak ada kezaliman yang lebih dahsyat ketimbang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar yang terbesar kedua setelah mensekutukan Allah yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Makanya yang lalu juga sudah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah tetapkan dan Allah wasiatkan dan Allah perintahkan, alla ta'budu, jangan kalian menyembah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian ikhwah. Oleh karena itu
dosa besar yang terbesar setelah mensekutukan Allah, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa fi sahih Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, raghima anfun summa raghima anfu summa raghima anfu, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Kila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah rugi? Sahabat heran, sampai 3 kali Rasulullah katakan rugi, rugi, rugi. Ya Rasulullah, rugi siapa yang rugi? Qal, beliau mengatakan, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima, yaitu mereka yang sempat bertemu dengan kedua orang tua mereka di saat kedua orang tuanya sudah tua renta, baik dua-duanya atau salah satu daripada keduanya, falam yadkhulul jannah, tapi tak masuk surga. Dia sempat bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, di mana keduanya itu sudah berusia tua renta, yang sangat membutuhkan anak-anaknya, sangat membutuhkan bantuan dari anaknya, sangat memerlukan perhatian dari anak-anaknya. Seharusnya orang yang seperti ini mudah masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang yang seperti ini sempat bertemu dengan orang tua dia yang sudah tua renta, tapi kok nggak masuk surga? Ini permasalahannya. Kok bisa nggak masuk surga? Seharusnya dia masuk surga karena dia punya modal yang sangat kuat untuk mudah masuk ke surga. Apa itu? Bertemu dengan kedua orang tua yang sudah tua renta, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tua renta, baik keduanya ataupun salah satunya. Ini merupakan aset besar bagi kita seorang muslim untuk mudah masuk ke dalam surga. Tapi ternyata bukan memasukkan dia ke surga, kok malah masuk neraka. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah aneh, rugi. Dia sia-siakan kesempatan untuk masuk ke surga. Pintu surga ada pada kedua orang tuanya. Kok bisa dia nggak masuk surga? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah katakan raghima anfun. Raghima anfun, raghima anfun, rugi, rugi. Demikian. Kok bisa? Demikian ikhwah. Ya, itu menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua suatu hal yang wajib, yang terwajib. Kewajiban yang paling wajib. Dan durhaka kepada kedua orang tua yaitu keharaman yang paling haram, yang paling diharamkan oleh syariat. Terlebih lagi kalau kedua orang tua sudah tua renta. Umumnya ikhwah, kalau orang tua kita itu masih masih kuat, umumnya mereka tidak akan menyusahkan anak-anaknya. Bahkan mereka dengan senang hati disusahkan oleh anaknya. Kalau perlu jiwa raganya dia berikan kepada anak-anaknya. Itulah pengorbanan kedua orang tua. Dan pengorbanan ini hanya bisa dirasakan orang yang sudah menjadi orang tua. Bagaimana sayangnya dia kepada anak-anaknya. Bayangkan ikhwah. Si ayah bekerja siang malam, tak kenal lelah. Hasilnya dia berikan kepada anaknya. Tidak pakai sayang-sayang. Dia nggak sayang dengan uangnya. Nah, berikan. Untuk sekolah anaknya. Untuk kebutuhan sandang pangan anak-anaknya. Si ibu juga demikian, ikhwah. Ya, seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, ini 3 hal yang tidak kita dapati kecuali hanya pada ibu. Melahirkan dengan menyabung nyawa, ikhwah. Menyusui wahnan ala wahnin. Demikian ikhwah. Mengandung wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan. Itulah kedua orang tua. Ya. Kesulitan orang tua mempertahankan
anak-anaknya. Mereka tidak butuh anaknya, perhatian anaknya, nggak butuh. Tapi mereka sangat butuh di saat mereka sudah tua renta. Makanya coba kita lihat orang-orang tua yang masih kuat. Dia nggak ingin menyusahkan anak-anaknya. Bahkan walaupun rumahnya reot di kampung sangat sederhana, rumah anak-anaknya di Jakarta mewah luar biasa, coba tanya, mau nggak dia dibawa ke rumah anaknya? Nggak, ikhwah. Dia tetap bertahan di rumahnya yang gubuk di desa. Dia bertahan di sana. Dia lebih senang di sana. Itu menunjukkan bahwasanya orang tua itu tidak, umumnya kalau mereka masih kuat, mereka tidak akan menyusahkan anak-anaknya. Tapi di saat mereka sudah mulai pikun, di saat mereka sudah sangat lemah, disitulah mereka sangat membutuhkan perhatian anak-anaknya. Disitulah dia sangat membutuhkan pertolongan anak-anaknya. Makanya disinilah surga seorang anak itu terbuka lebar, lempang. Ya. Dan memang di sini juga banyak membutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi orang tua, bermuamalah dengan orang tua. Karena dia sudah tua renta. Sudah pikun. Perbuatan sudah seperti anak-anak. Terkadang orang tua karena dia dengan tuanya, sudah pikunnya, dia caci maki anaknya mungkin. Allahu a'lam kenapa. Sementara si anaknya harus bersabar. Buang air di tempat tidur, anak harus sabar ngurusin dia. Makanya berapa banyak orang yang gak sabar seperti ini, ya. Akhirnya dia kirim orang tuanya ke panti jompo. Karena apa? Orang tua sudah buang air di tempat. Orang tua sudah pikun. Dia gak sabar. Padahal dia lupa. Dia lupa bahwasanya orang tuanya tidak pernah bosan dalam memelihara dirinya, dalam mendidik dirinya. Tidak pernah mereka merasa sempit dadanya ketika mengurusi kotoran anaknya, ketika menceboi, ketika mengistinjai anak-anaknya. Tak pernah. Itu dilakukan dengan senang hati, dengan bahagia. Bahkan kalau dia sedang menggendong anaknya, dia dipipisin, itu dia terima dengan senang hati, bahkan tertawa. Bayangkan ikhwah. Bahkan mungkin ketika sedang tak pakai pakaian, senang menggendongnya, tiba-tiba buang air si anak hingga mengotori baju-bajunya. Orang tua menanggapi dengan senang hati. Dia tidak pernah menggerutu. Dia nggak pernah marah-marah dengan bayinya. Dia nggak pernah marah-marah dengan anak kecilnya. Ya. Dia senang, ikhwah. Namun memang anak nggak bisa sesabar orang tua. Ya. Makanya ada istilah orang, seorang ibu bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, terutama bagi para pemirsa yang masih Allah anugerahkan orang tua, bertemu dengan orang tua, apalagi setelah si orang tua renta, pikun, rawatlah kedua orang tua. Ketahuilah bahwasanya di sana ada surga. Surga Firdaus. Surga yang terkhusus untuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bersabarlah ikhwah. Bersabarlah dengan menghadapi orang tua yang sudah mulai pikun dan sudah mulai renta. Demikian, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak diberikan kepada siapapun. Kesempatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Ya. Tidak diberikan kepada semua orang. Demikian ikhwah. Ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, bahwasanya inilah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Namun ingat ikhwah, sebagaimana telah kita pelajari, jangan kita mengajarkan anak berbakti kepada orang tua dengan cara, nak kamu harus berbakti kepada ayah, nak kamu harus ngurus ayah, nak kamu harus begini. Seolah-olah si ayah meminta si anak dan melas supaya diperhatikan. Enggak. Tapi sebutkan saja hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ajarkan kepada anak kita, ya. Ajarkan kepada anak kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila kita punya orang tua, perlihatkan kepada anak kita begini cara berbakti kepada kedua orang tua. Beginilah cara sabar terhadap menghadapi orang tua. Beginilah cara menghormati, memuliakan orang tua. Karena ikhwah umumnya dakwah bil hal, dakwah dengan praktek itu bisa lebih mengena terhadap diri anak-anak, bahkan terhadap diri siapapun. Dakwah bil hal, dakwah dengan langsung praktek itu akan lebih bisa diterima oleh berbagai kalangan, bahkan semua kalangan. Jadi kita tidak hanya ngomong tapi nggak pandai praktek. Allah mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka karena engkau mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sehingga anak bisa melihat bagaimana orang tuanya memuliakan kakeknya. Oh, begini cara memuliakan orang tua. Si anak bisa memberi penilaian bahwasanya ayahnya sangat sayang kepada orang tuanya. Demikian ikhwah, tertanam kepada diri anak bahwasanya orang tuanya sayang kepada orang tuanya. Orang tuanya sayang kepada ayahnya. Maka dia juga akan meniru orang tuanya bagaimana cara memuliakan kedua orang tuanya. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu saja kajian kita di sore hari ini, ya. Terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh langsung telepon via telepon dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda, atau Anda tuliskan pertanyaan Anda dan kirimkan ke nomor yang sama, ya. Semoga pertanyaannya bisa dijawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar bahwasanya menggunakan BPJS Kesehatan itu diperbolehkan karena bersifat tolong-menolong. Kalau mengenai perpajakan itu dilarang, bukankah itu juga tolong-menolong ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Allahu a'lam bissawab. Ya, mengenai perpajakan adanya tinjauan, ikhwah. Ya, adanya mengartikan dari sisi perpajakan. Kalau yang mengartikan perpajakan itu maks, maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwa penarik pajak itu tidak akan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau pajak itu diartikan bukan maks, artinya ya setoran yang diberikan seorang kepada negaranya untuk kebaikan negaranya, untuk biaya operasional negaranya, maka ini diperbolehkan. Jadi di sini ikhwah tinggal sudut pandangnya. Ini sama seperti begini ikhwah, adanya iuran untuk sebuah komplek misalnya. Komplek perumahan, setiap rumah diwajibkan untuk membayar 20.000 atau 50.000 setiap bulannya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk uang sampah dan menggaji security serta maintenance jalan misalnya. Itu semua kembali kepada penghuni komplek. Demikian. Sehingga pajak itu dikiaskan ke seperti iuran-iuran seperti ini. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, di zaman sekarang ini sudah tidak ada sosok rekomendasi dari Rasulullah seperti Uwais bin Amir. Lalu apakah rekomendasi dari Rasulullah tentang seorang yang boleh memintakan doa kepada ustadznya? Ikhwah, kita itu boleh meminta doa, meminta pada seorang yang kita anggap soleh, ya, meminta doa dari seorang yang kita anggap soleh.
Umar bin Khattab pernah ketika dia bertemu dengan sahabatnya yang mau pergi safar, apa kata Umar? La tansana fi salihi du'aik. La tansana fi salihi du'aik. Jangan engkau lupakan aku pada doa-doamu yang baik. Artinya ya Umar minta ya dia juga didoakan. Ketika kamu berdoa kepada Allah, jangan lupa aku juga doakan. Jadi ikhwah, dibolehkan yang seperti itu. Kalau Uwais bin Amir ini kan sudah direkomendasi Rasulullah dan pasti mustajab. Ya pasti mustajab. Kalau kita kan tidak. Namun boleh kita minta didoakan. Kalau ada teman kita mau safar, kita tahu bahwasanya musafir itu mustajab doa. Antum mau musafir, jangan lupa doakan saya di saat safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa antum untuk saya. Demikian. Itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Tapi tentunya tidak sama levelnya dengan Uwais bin Amir, tapi dibolehkan. Ya, kecuali kalau ustadznya sudah meninggal, maka haram hukumnya, bahkan termasuk syirik. Tak dibolehkan. Seorang syekh, seorang kiai meninggal dunia, kemudian kita masih minta pada dia untuk didoakan, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ketika ditanya masalah ini, kata beliau, sebaiknya kita berdoa sendiri. Ya, berdoa sendiri. Karena bisa saja itu menjadi ujian bagi si ustadz. Ketika ada orang yang datang meminta doa sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata Allah makbulkan, nanti dia akan lupa diri. Dia merasa bahwasanya doa dia makbul. Demikian. Dia merasa doanya makbul sehingga dia bisa lupa daratan dan lautan. Yang kedua, nanti akhirnya orang yang minta doa itu dia menyandarkan diri dengan doa si ustadz. Dikit-dikit minta, Pak Ustadz doakan saya. Seolah dia tidak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Mereka yang enggak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhilin, sungguh dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Baik, halo? Ya. Iya, Bu, silakan. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari Ibu Ponirah, Maluku. Ya, silakan Ibu Ponirah. Saya sakit Pak Ustadz, sudah 5 tahun. Saya sholatnya duduk sambil duduk terus selama 5 tahun ini, dan saya nggak bisa sujud ke lantai. Saya sujudnya di bantal. Apakah itu salah saya sah Pak Ustadz? Mohon nasihatnya atau penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga ibu yang bertanya tadi di Maluku, Allah beri kesembuhan, la ba'sa tahur insyaallah. Allahumma adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ibu rahimani Allah wa iyyakum, seorang yang sakit, Rasulullah katakan, shalli qa'iman, salatlah kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu sholatnya nggak sanggup berdiri, maka duduk. Fa illam tastati' fa ala jambi. Kalau nggak sanggup juga, maka sholat sambil berbaring. Adapun sholat sambil duduk, kalau dia bisa, berarti dia nggak bisa berdiri. Kalau dia masih bisa sujud, maka sujudlah dia sebagaimana biasanya. Kalau ternyata sujud pun dia nggak bisa, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat dengan ima'an birosih, dengan isyarat dengan kepala. Beliau katakan kepada seorang sahabat ketika sakit, beliau datang menjenguk, beliau melihat sahabat ini sujud di atas bantal. Jadi dia dia sholatnya duduk, diletaknya bantal di depan dan dia sujud di atas bantal. Lantas Rasulullah ambil bantalnya dan Rasulullah singkirkan. Kemudian dia ambil kayu, taruhnya di depannya, diletakkannya kayu di depannya dan dia sujud di atas kayu. Kata Rasulullah, kemudian Rasulullah ambil kayu dan singkirkan. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah kepada orang ini? Ya,
ij'alu ruku'aka ij'alu sujudaka akhfad min ruku'ik. Artinya, kalau kamu seperti ini, maka cukup dengan ima ar-ras, cukup dengan isyarat kepala. Waja'alu sujudaka akhfad min ruku'ik. Dan jadikan sujudmu lebih rendah ketimbang rukukmu. Jadi tidak perlu dengan meletakkan bantal dan sambil duduk sujud di atas bantal. Atau kayu, sujud di atas kayu, nggak perlu. Kalau memang kita nggak bisa sujud sebagaimana mestinya, maka cukup dengan isyarat kepala. Ya, misalnya begini Bu, kita sholat, Allahu Akbar. Ibu nggak bisa sujud ini bagaimana biasanya, maka cukup dengan isyarat kepala. Tapi dengan syarat jadikan ruku itu lebih tinggi dibandingkan sujudnya. Tanya gini ya, Allahu Akbar mau ruku nih Ibu ya, mau ruku. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya, ini sujud. Isyarat sujud lebih rendah ketimbang ruku. Cukup seperti itu. Tidak perlu di atas bantal. Jadi kalau rukunya begini, sujudnya begini. Nah, itulah cara sujud dan ruku bagi orang yang nggak bisa ruku dan sujud sebagaimana mestinya. Ij'alu sujudaka akhfadu min ruku'ik. Jadikan sujudmu lebih rendah. Isyarat sujudmu, jadikan isyarat sujudmu lebih rendah ketimbang isyarat ruku'mu. Jadi kalau rukunya seperti ini, maka sujudnya seperti ini. Nah, demikian. Tidak harus sampai sujudnya begini. Tidak harus ikhwah. Satu saja. Yang ruku, isyarat ruku lebih rendah dibandingkan sujudnya. Sekali lagi, kalau rukunya seperti ini, maka sujudnya begini. Nah, demikian Ibu. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya itu saja kajian kita pada sore hari ini. Di sini ada pertanyaan lagi. Ustadz, apakah arti ya zal jalali wal ikram, dan bolehkah ini diamalkan selesai sholat? Ikhwah azza wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang beliau bahwasanya utitu jawami al-kalim. Aku itu diberi mukjizat oleh Allah dengan jawami al-kalim. Jawami al-kalim artinya lafaz Rasulullah itu singkat dan maknanya sangat padat. Lafaznya singkat namun maknanya sangat padat. Oleh karena itu, zikir yang terbaik adalah zikir dengan lafaz yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Dan sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih. Makanya setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali, kemudian kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hanya itu ikhwah. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Suci engkau wahai ya zal jalali yang memiliki kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu yang dibaca. Dan jangan ditambah-tambah. Karena sebagian orang ada yang menambah-nambah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada dua kalimat yang ditambah dalam doa yang tidak pernah dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya anjurkan, cukuplah kita mengucapkan kalimat per kalimat yang pernah dibacakan Rasulullah dan diajarkan kepada kita. Ya, jangan ditambah dan juga jangan dikurang-kurangi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.